orang yang nggak LDR aja bisa saling percaya. Ya, terus itu tergantung ke personal lagi sih. Balik kalau misalnya ke aku kan orangnya nggak mau ribet ya. Kalau misalnya aku nggak percaya mulu nih, lu di mana gini, pusing sendiri gue. Iya, ya intinya sih jangan meribetkan diri sendiri sih. Long Distance Relationship atau LDR digambarkan sebagai bentuk hubungan romantis jarak jauh, di mana dua individu terpisah secara fisik karena jarak atau geografis sehingga terbatas dalam melakukan kontak fisik. Tidak seperti pasangan lainnya, pasangan LDR membutuhkan kesabaran lebih ketika pasangan tersebut ingin melakukan kebersamaan, seperti jalan-jalan, nonton bioskop bersama, makan bersama, dan hal-hal lainnya. Meskipun mereka tidak dapat berjumpa langsung, dengan berkembangnya teknologi, pasangan LDR dapat menjaga hubungan dengan cara telepon, chatting, dan bahkan video call. Terdapat stigma di masyarakat mengenai pasangan jarak jauh lebih memiliki persoalan kompleks dibanding dengan pacaran jarak dekat, karena semakin besar jarak maka akan semakin besar hambatan dan tantangan yang akan dihadapi oleh pasangan. Namun terdapat beberapa pasangan LDR yang mampu melewati hambatan dan tantangan tersebut. LDR hubungan yang ini ya, jaraknya tuh jauh. Saya sedang menjalani hubungan LDR ya. Nggak apa-apa juga sih LDR. LDR maupun nggak LDR sama aja sebenarnya, tergantung lagi gimana komitmen setiap pasangan. Ada orang yang akhirnya punya hubungan yang nggak LDR, yang dia saling ketemu gitu. Tapi kan akhirnya ada dampak dari situ, misalkan dia bosen, ataupun dia akhirnya karena sering ketemu jadinya ada satu rasa yang mungkin nantinya berkurang gitu. Kalau saya pribadi sih masih agak nggak bisa kayaknya untuk LDR. Soalnya berat ya hubungan jarak jauh teh. Apalagi nggak ketemu gitu, nggak bisa ketahuan dia bohong apa enggak. Kalau misalnya nggak LDR tapi nggak ada komitmen, tetap aja bisa selingkuh atau misalnya ya main sana sini gitu. Nah, dengan adanya LDR ada satu contohnya ada satu kerinduan yang ditumpuk sama kita yang akhirnya nanti kita tumpahkan di dalam momen tertentu gitu. Hati-hati perselingkuhan di mana-mana. Jangan saling percaya kalau lagi LDR, oke? Tapi kalau misalnya emang udah komitmen, mau LDR atau nggak LDR sama aja sih. Kuncinya komitmen, saling percaya, sama komunikasi yang bagus. Nah, jadi buat LDR selama kita bisa memanage dengan benar sih itu, atau selama kita bisa bikin mindset bahwa LDR itu bisa kita jalanin atau mudah kita jalanin, itu oke gitu. Dari awal pacaran. Kapan sih COVID itu? 2020. 2020. 3 tahun, mau jalan 3 tahun berarti. 3 tahun. Kamu dulu deh. Kamu dulu. Ya. Harus dipancing. Gimana ya? Rentannya mengalami kesalahpahaman. Sebenarnya kalau ketemu langsung juga ada aja sih kesalahpahaman. Cuman emang kalau jarak jauh, sebenarnya kalau telepon sama video call mah enggak ya, biasa sih, aja. Sebenarnya jarak tuh bukan jadi bukan sebuah jadi hambatan juga sih kalau atas dasar kesalahpahaman. Ya intinya sih balik lagi ya untuk ya pasangan untuk ngejalanin LDR tuh kan ibaratnya ya kalian ada masa pendekatan yang dimana kalian untuk menjalankan suatu hubungan entah itu LDR atau enggak tuh kan pasti ada konsekuensinya yang bakal dijalanin, terus maksudnya pasti ada komitmen juga yang harus dijalanin. Dan mungkin dari pendekatan awal itu harusnya sih itu menjadi pandangan awal untuk ngejalanin ke depannya sih. Nggak ya gimana ya, ibaratnya kayak misalkan nih gue pacaran sama lu kayak ya gue udah minimal udah ada pandangan misalkan kita LDR ya seperti ini. Pertama kan kita pas pendekatan pun bukan pendekatan antar individu doang, pasti kan dari lingkungannya dia kayak gimana, lingkungan gue sendiri kayak gimana, paling kayak gitu sih. Tapi kita sejauh ini
Jarang ya kesalahpahaman. Jarang sih. Jarang. Sekalinya ya langsung. Itu saya bukan salah paham. Ya, paling gitu sih. Kalau kesalahpahaman sih sebetulnya ya terlepas LDR nggak LDR pasti ada aja. Iya, pasti tapi ada. Tapi kalau misalkan ya konteksnya ini LDR sih, paling kalau dari chat. ya paling dari chat sih pasti kan adalah. Kalau chat kan kita nggak ngelihat mimik muka seperti apa, nada intonasi kayak gimana kan. Tapi kan bisa dibantu dengan telepon dan video call. Ya menurut kita sih ya aman-aman aja ya. Sampai saat ini nggak ada yang hal yang gimana-gimana juga. Ya, padahal siapa bilang yang tidak bisa? Iya, sebetulnya ya gimana ya? Ya balik lagi sih itu udah dari konsekuensi awal pendekatan dan untuk menjalankan sebuah hubungan LDR, ya itu udah sebagai konsekuensi yang harus diterima sih. Terus ya pasti adalah rasa iri, rasa kok bisa ya, maksudnya untuk ketemu semudah itu. Cuman ya bukan jadi suatu masalah besar juga sih ya. Kita paling gini doang ya, kalau misalnya kita jadi third wheeling, paling kayak lagi pacaran lu sendiri, kasihan deh. Kita malah gitu ya. Ya bukan jadi suatu masalah yang besar sih, malah jadi bahan cencengan kita berdua sih kalau kayak gitu tuh. Nggak yang gimana ya, kayak lihat deh yang lain pacaran, masa kita enggak sih? Gitu ya, nggak pernah ya? Nggak pernah sih, kayak ya udah sih, santai aja. Ya selagi toh kan maksudnya kita pun ya hidup nggak selalu dengan pasangan doang, ada keluarga dan ada teman juga. Kan itu bisa ngobatin lah, maksudnya ngobatin antara mungkin ya pada saat itu kita nggak bisa ketemu sama pasangan kita, tapi kan ada keluarga dan teman-teman juga nggak sih? Selagi bisa juga, tapi ya mau sendiri pun ya nggak apa-apa. Itu mau balik lagi ke masing-masing sih sebenarnya. Iya. Ya nggak tahu ya, maksudnya kan kepercayaan orang, ya tingkat kepercayaan orang untuk mempercayai orang lain tuh kan beda-beda ya. Maksudnya ada yang gue kayak trust issue banget nih, entah itu trust issue-nya atas dasar pengalamannya dia sendiri, atau emang dia basic orangnya seperti itu, atau emang ya susah aja percaya orang gitu. Cuman kalau gue pribadi sih ya gimana ya, kalau gue pribadi emang tipe orangnya ya udah mau menjalankan hubungan, maksudnya di luar hubungan apapun lah, pertemanan atau misalkan ada relasi kerja dan lain-lain, kayak ya udah gue percaya sama lu, konsekuensinya pun gue udah tahu sih. Ya, maksudnya udah gue tipenya mudah untuk mempercayai orang, ya gue juga harus tahu konsekuensinya seperti apa sih. Nggak kalau gue sih nggak ribet juga, maksudnya untuk ngasih kepercayaan ke pasangan gitu. Selagi dia mau ngasih feedback baik ke kitanya pun, ya feedback baik kan nggak semena-mena ya kayak apa ya, maksudnya kayak dia ngabarin balik pun ya itu udah sebagai feedback baik sih. Paling kalau dari aku sih gitu ya. Kalau aku maksudnya orang yang nggak LDR aja bisa saling percaya. Sih. Ya terus itu tergantung ke personal lagi sih. Balik kalau misalnya ke aku kan orangnya nggak mau ribet ya. Kalau misalnya aku nggak percaya mulu nih, lu di mana gini, pusing sendiri gue. Iya. Ya intinya sih jangan meribetkan diri sendiri sih intinya. Kalau kita sih maksudnya kita selalu ngomong dan maksudnya selalu ngobrol tuh kayak ya kita tuh udah menjalankan keseharian kerja, capek, entah itu sekolah udah capek, ngapain mau trust issue lagi, aduh capek banget. Ngapain sih harus ngeribetin diri sendiri sih, maksudnya kayak ya udahlah, kasarnya orang mau melakukan kejahatan tinggal ngelakuin ya nggak sih? Ya kasarnya nggak itu LDR atau apa? Iya, maksudnya kayak orang mau jahat, mau menyembunyikan bau juga, ya ujung-ujungnya ke endus-endus juga sih. Nggak, ya maksudnya ya orang mau berbuat jahat pun sebenarnya ya gampang-gampang aja. Itu balik lagi ke personalnya masing-masing sih. Kalau untuk kepercayaan ya, bisa mudah untuk menerima pasangan kita, ya mempercayai pasangan kita atau entah itu siapapun juga, ya itu balik lagi sih ke kitanya sendiri. Ke pribadi masing-masing. Itu sih yang penting sih komunikasi ya. Ya komunikasi sih. Ya ibaratnya
yang penting kamu bales chat ya, itu hitungannya juga ya gue tahu lu ngapain ya saat lu kerja. Yang penting kalau aku sih kayaknya komunikasi deh. Iya sih, komunikasi yang lebih penting sih. Komunikasi. Terus balik ke yang tadi lagi, nggak mau pusing ya mikirin. Iya. Ya udah percaya aja. Iya, percaya aja. Maksudnya ya udah sih nggak usah ribet lah ya. Iya. Maksudnya selagi kita masih bisa ngabarin, maksudnya ngabarin nggak sehari sekali juga gitu. Maksudnya kayak ya. Tapi kan kita sering gitu. Iya sih. Ya maksudnya kayak baru ngabarin pagi atau malam. Ya maksudnya kita pun tahu kegiatan kegiatan pasangan kita kan ya kerja ya, kecuali dia pengangguran nggak balas chat ya. Itu lu ngapain? Itu ngapain gitu. Itu kan patut dipertanyakan. Cuman kan ya kita satu sama lain tahu kegiatan kita masing-masing, ya kita bekerja ya. Ya udah sih ya, maksudnya toh lu juga lagi ngerjain sesuatu pekerjaan, ya gue juga nggak berani ganggu juga gitu. Kalau udah selepas itu sih ya kita chat juga ya jarang ya. Paling kan itu kalau misalnya aku pulang kerja jam 5, jam 6. Paling aku langsung telepon kayak gitu ya. Kita mah balik, yang penting komunikasi ya. Ya komunikasi aja sih, yang komunikasi itu nggak harus yang ribet sih, yang penting jelas padat singkat aja sih. Nggak yang harus kamu di mana, udah makan belum, capek bro. Oh, kalau kesulitan mungkin ya itu balik lagi ke pasangannya. Kalau misalnya pasangannya yang kayak demanding gitu. Misalnya demanding kayak, udah tahu nih LDR, tapi kayak, lu tiap minggu pokoknya ketemu gua. Jadi jatuhnya kan kita kayak, tiap minggu kita ketemu, tapi jatuhnya kayak ngebatin. Kayak, ya minggu depan ketemu lagi. Bukan yang kayak, emang gua minggu depan kesana gitu kan. Beda kan. Sebenarnya kalau dari gua pribadi sih nggak ada yang apa ya. Nggak ada ya? Nggak ada yang apa ya, nggak ada yang rumit, nggak ada yang sulit juga sih. Karena apa ya, malah banyak dapat plus poinnya. Pertama apa? Saat kita hubungan LDR, kita pertama bisa lebih mengenal diri kita sendiri sih, kayak apa ya, kita pengennya seperti apa, apalagi di era-era umur sekarang lah gitu, kayak lagi kita pengen menata hidup tuh seperti apa gitu kan. Jadi kalau yang gue rasakan sih nggak ada beban moral untuk kayak pertama hal simpel lah, ngejemput lah misalkan, atau misalkan malam minggu harus keluar lah, misalkan kayak gitu. Tapi kayak kalau kita malah enggak ya, maksudnya kayak lebih chill aja sih, nggak yang harus ketemu pun gimana, enggak sih. Malah terus ini sih lebih menghargai waktu sih, maksudnya dari hal simpel ya, kayak misalkan mungkin pasangan yang satu kota lah, atau mungkin yang dekat, untuk ngelakuin hal simpel, contoh nonton, itu kan gampang. Tapi menurut kita itu udah sebagai hal yang kayak diagendain gitu. Iya, maksudnya udah sebuah hal yang wah edan nih, maksudnya kayak hal yang ntar kita nonton ya, udah kayak bilangnya ntar kita liburan ya, kayak gitu ya. Maksudnya kayak hal kecil tuh jadi dibuat apa ya, di hal kecil tuh jadi lebih berharga gitu daripada yang nggak tahu ya, walaupun yang sekota atau yang deket pun ngerasain yang sama. Tapi sih kalau pribadi gue sendiri sih kayaknya lebih bisa menghargai waktu, entah itu waktu untuk diri sendiri atau emang waktu untuk ketemu. Lebih apa ya, pertama sih jadi hal kita jadi nggak repot ya. Jadi maksudnya kayak kita misalkan udah sering ketemu jadi bingung juga mau kemana. Pertama itu. Berarti untuk menjawab pertanyaan ini kesulitan nggak ada ya? Nggak ada sih. Kalau di kita sih nggak ada sih. Malah jadi lebih menghargai aja sih, menghargai waktu dia, waktu gue sendiri, dan ya waktu kita untuk ketemu sih ya. Iya. Jadi lebih menghargai aja dengan hal-hal kecil sih. Nggak yang gimana-gimana sih. Kesulitan sih alhamdulillah nggak ada sih. Ya nggak tahu ya untuk kedepannya seperti apa. Kan maksudnya sampai sekarang belum ada sih. Belum ada ya. Ya intinya jangan beribet diri ya. Iya. Intinya sih itu ya. Iya, bener banget. Kayak misalnya kesulitan ya mungkin banyak ya, ini terlepas yang di luar LDR juga sih, maksudnya apa ya, kita ketemu nih misalkan kalau emangnya memperibet diri ya, kita misalkan emang ada jadwal ketemu nih, tapi dia lebih concern untuk ngecek handphonenya. Kan kayak ya ngapain lu ketemu ya? Iya, ngapain juga ketemu gitu loh. Maksudnya kayak gue ketemu lu tuh emang buat spend time sama lu seharian, quality time yang benar-benar entah itu ngobrol, nonton, atau misalkan makan. Tapi ini ketemu malah main HP, main handphone, entah itu ngecek satu sama lain handphone, kan jadi gak asik juga ya. Aduh, males banget sih. Males banget sih. Jadi kayak yaudahlah, chill aja. Pokoknya kita gak ada kesulitan sampai sekarang. Sampai sekarang.
komunikasi udah pasti itu. Iya, komunikasi. Terus enjoy aja ya. Enjoy aja sih. Ibaratnya kalau aku ya mungkin malah kalau misalnya nggak LDR kita kayak aduh tiap minggu ketemu. Itu aku emang udah bosen banget. Dan kamu tahu kan aku orang bosan banget kan. Bosenan. Terus aku kan biasa pengen me time yang kayak aduh kalau bisa gue entar aja deh balas chat lu, bisa kan? Kayak misalnya pun kamu nelfon. Itu sering terjadi. Iya, misalnya kan kalau kamu nelfon juga, yang gini. Entar aja deh, aku lagi nonton dulu gitu kan. Kayak gitu sih aku. Iya, membangun kepercayaan sih ya. Iya. Ya dibawa santai aja lah ya. Nggak harus yang kayak gimana juga sih. Apa ya? Kepercayaan. Pokoknya sih balik lagi ke komunikasi ya. Komunikasi dan straight dengan bukan komitmen siapa namanya? Ya menjalankan suatu hubungan itu ke depannya bakal seperti apa untuk menjalani LDR, ya udah sih, maksudnya itu udah sebagai konsekuensi sih. Kepercayaan mah ya balik lagi sih ya. Iya. Balik lagi ke masing-masing sih. Ya tapi emang nggak bohong sih, pas awal-awal pasti kayak pasti ada. Iya, pasti gini, cuman lama-kelamaan capek juga ya kalau gitu. Ya apalagi kan gue sama Ayu kan ibaratnya emang kita ketemu bukan yang dari pertemanan, nggak ada singgung-singgungan lingkungan juga. Emang pertama dia jauh lah, orang jauh di Jakarta, dan dia juga orang Makassar. Ya kasarnya kita mau cari tahu juga gimana sih. Bisa aja sih. Iya sih, ya walaupun sekarang media sosial juga ya banyak lah, cuman kayak nggak ada singgungannya gitu loh. Kayak ya lingkungan pun kita pun udah beda banget. Kita pun dari angkatan juga udah beda sih. Jadi kayak udah komunikasi aja lah. Sama emang ya udah percaya aja. Iya. Ibaratnya ngapain lu menjalankan sebuah hubungan kalau misalnya base awal kayak aduh gue nggak percaya lagi sama dia, kan malas juga ya gitu. Ya malas juga sih. Kayak ya udahlah, maksudnya kita kenapa makanya ada PDKT ya, maksudnya kita pun menjalankan PDKT itu juga cukup rumit ya. Waktu itu kan COVID, PSBB, kita nggak bisa ketemu yang ibaratnya untuk ke Jakarta pun ya susah banget lah gitu untuk ketemunya. Malah kita benar-benar via chat, video call, telepon. Yang mungkin karena dari awal kita udah kayak gitu juga kan. Iya, bisa jadi sih, karena ya COVID lah yang menemukan yang yang kayak, ya maksudnya pasangan yang kayak kita mungkin yang diketemukannya pas zaman-zaman PSBB sih. Ya apalagi ya ditambah lagi untuk menurut mungkin ya di orang luar pada saat kondisi seperti itu hal yang sangat sulit lah. Pertama ya untuk intensitas ketemu pun nggak ada, terus waktu pun nggak ada, dan jarak pun ya bisa dibilang jauh banget sih enggak lah ya, masih bisa kita tempuh sama mobil atau kereta pun bisa. Cuman pas awal kita dekat pun emang kita udah membiasakan diri dalam arti apa ya, nggak terbiasa gimana. Kita pun pas PDKT komunikasi nggak sering-sering banget kan. Biasa aja. Emang dari awal emang kita komunikasinya biasa aja sih. Iya, nggak yang heboh banget. Tiap hari harus telepon sampai berapa jam. Malah gitu pas PDKT ke teleponan pun malam doang. Chatnya mah jarang ya? Chatnya jarang, malah ya seperlunya aja sih. Cuman ya waktu itu alhamdulillahnya ada kesempatan untuk ketemu, ya mungkin di situlah bisa lebih mengenal pribadinya dia secara langsung, dan lingkungannya dia yang gue kenalin dan Ayu juga kenalin. Jadi ya udah sih di situ ya, maksudnya kepercayaan kita, maksudnya dalam hubungan kita yang bisa kita build kepercayaan sih pasti dari situ sih awalnya. Iya, buktinya kita masih ada di sini. Bahagia dong. Bahagia aja sih. Bahagia aja sih. Dan fun fact sih, maksudnya kita udah mau 3 tahun, kita nggak pernah berantem ya. Sumpah demi apapun nggak pernah berantem. Nggak pernah. Sekalinya berantem, iya. Sekalinya berantem ya wahyu lah. Cuman kita pernah bilang ya, kita kan sering kayak berantem yang main-main, terus kita yang kayak ntar jadi berantem beneran loh. Cuman nggak pernah ya? Nggak pernah sih yang ya hal-hal sepele yang buat kita berantem nggak pernah. Nggak pernah. Ya bukannya emang nggak pernah. Bener. Kayaknya kalau kita nggak ribet ya. Pertama nggak ribet dan ya udah. Iya, capek banget sih. Cuek aja. Ya percaya ya udah gitu. Iya. Ya mungkin ya balik lagi ya ke pasangan masing-masing kan. Kita
nggak menyamaratakan semua hubungan bisa kayak kita pun nggak. Mungkin yang LDR yang lebih jauh pun banyak juga sih yang ya mungkin mereka ngerasa buat ngejalanin LDR kayaknya berat, ya pasti ada aja mungkin ya. Mungkin tergantung jarak LDR-nya juga Bisa, kali ya. bisa juga sih. Cuman emang kita dari awal, karena kita udah tahu juga sih dari awal kita bakal LDR, jadi kayak ya udah sih, beda cerita mungkin misalkan kita satu kota atau misalkan emang kita deket di pertengahan jalan mungkin entah Tiba-tiba LDR itu mungkin beda cerita ya. iya beda cerita ya gitu sih. Intinya jangan ribet dah. Bener banget. Jangan ribet Dan percaya aja ya. iya, dan dah percaya aja lah.